Usai Pilpres, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri digadang-gadang bakal terjadi. Yang kini ditunggu publik adalah sikap PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif. Apakah bergabung dengan koalisi besar atau berdiri tegak berseberangan dengan pemerintah? Di tengah upaya gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri pun mencuat. Namun, sejak momen Lebaran hingga kini, tak ada pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah bilang pertemuan kedua tokoh politik itu tak harus diakhiri kesepakatan politik, termasuk soal kemungkinan PDIP bergabung ke Prabowo. Iya, pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai satu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik. Ya, tetapi mengenai realisasinya itu sekali lagi tergantung bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo sama-sama memiliki hari baik, jam baik, dan menit baik untuk bisa bertemu. Tapi satu hal yang pasti yang kami pahami, Ibu Mega selalu meletakkan pemikiran dan sikap politiknya, meletakkan national interest, kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Upaya merangkul lawan politik juga dilakukan Presiden Jokowi kala memenangi Pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang, Prabowo ingin mencontoh politik merangkul lawan ala Jokowi. Memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi soal kepemimpinan. Bagaimana memimpin negara dengan efektif, dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi 2019 yang hebat itu kata dia Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan? Soal politik merangkul usai Pilpres, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan akan dilakukan demi kepentingan rakyat. Ya, posisi di dalam ataupun di luar itu kan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Sekarang banyak orang yang hanya masuk dalam diskursus, masuk dalam pemerintahan, luar pemerintah. Tapi bagaimana masalah ekonomi kita? Bagaimana dengan utang luar negeri kita? Jadi jangan kita tergiur pada sekedar kekuasaan, lalu semua berlomba-lomba, tetapi melupakan tanggung jawab partai terhadap rakyat. PDI Perjuangan bergerak dengan mengedepankan tanggung jawab rakyat ini. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai langkah Prabowo menambah mitra koalisi bisa berakibat buruk bagi pembangunan demokrasi. Kita membutuhkan satu kekuatan oposisi yang sehat. Kalau kita belajar dari pengalaman periode kedua Pak Jokowi di mana terjadi eksekutif heavy, di mana partai yang ditumpuk dalam kekuasaan mencapai 82%, itu juga tidak bagus karena mematikan munculnya kekuatan dan tawaran alternatif dari parlemen. Dalam politik, kekuatan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam praktik demokrasi juga penting. Oposisi kuat dibutuhkan sebagai penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah mengemukanya rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri, seperti apa sikap PDI Perjuangan ke depan? Kita bahas malam ini bersama Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, masih dalam suasana Lebaran, Mas Basarah, Bang Habib, Kang Ujang. Assalamualaikum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semuanya dan pemirsa Kompas TV. Terima kasih. Saya ke Mas Basarah. Jadi sudah ada titik temu belum sih kapan pertemuan akan terjadi? Kan kodenya habis Lebaran. Ini udah habis Lebaran nih. Nah, gimana Mas Basarah? Kalau pertanyaannya mengenai pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, seperti berulang-ulang sudah disampaikan oleh semua pimpinan-pimpinan PDI Perjuangan, termasuk saya, bahwa secara pribadi tidak ada hambatan psikologis apapun bagi dua tokoh bangsa tersebut. Karena memang dalam perjalanan hubungan kedua tokoh bangsa tersebut, sejak dahulu kala hingga saat ini senantiasa baik-baik saja.
Oke. Termasuk di dalam konteks Pilpres kemarin Mhm. yang dipahami oleh Ibu Mega dan kami keluarga besar PDI Perjuangan, Pak Prabowo itu bukannya lawannya Ibu Mega atau lawannya PDI Perjuangan, tetapi Pak Prabowo adalah mitra kita dalam berdemokrasi. Kebetulan saja posisi politiknya dalam pencapresan berbeda pada posisi pasangan calon. Tapi kami pernah juga bersama di 2009 yang lalu, Ya. sebagai calon presiden dan Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Jika kalau pertanyaannya pertemuan di antara kedua tokoh beliau tersebut yang tidak punya hambatan psikologis, saya kira memang jawabannya tinggal menunggu hari baik, jam baik, dan menit yang baik. Oke, Mas Basara, izin saya potong di Sang situ. waktu yang Kan akan tinggal menyelesaikan menunggu itu. waktu yang baiknya, tidak ada halangan Tapi kalau psikologis. bicara dalam Ya. konteks politik, Rizka, Koalisi tentu bagaimana? kita membedakan antara pertemuan pribadi dan pertemuan politik kenegaraan. Di dalam politik kenegaraan kita sama-sama tahu, saya kira Mas Habib juga sepakat, kita semua masih menunggu hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diumumkan pada tanggal 22 April yang akan datang. Saya Oke. kira pada konteks itulah yang sifatnya politik kenegaraan akan ditentukan kemudian pertemuan tersebut. Begitu, Rizka. Oke, jadi masih menunggu nanti hasil PHPU seperti apa. Kalau Bung Habib, politik merangkul lawan ini sudah disiapkan jauh-jauh hari sejak sekarang. Meskipun waktu itu juga Mas Basara sempat bilang bahwa tidak harus berujung pada koalisi. Nanti hasil pertemuan itu gimana, Bung Habib? Ya, tentu kalau soal ketemunya dua tokoh ya, Bu Mega dengan Pak Prabowo, menurut saya tinggal menunggu waktunya ya, dan yang pasti tidak terlalu lama lagi. Ini feeling saya sebagai orang yang memang mengikuti banget ya, mengikuti betul perjalanan persahabatan Bu Mega dan Pak Prabowo ya. Saya itu dulu, Mas Basara mungkin dulu nggak ingat saya dulu, 2009 saya itu PDI Perjuangan DKI Jakarta ya. Dan anak buah Pak Audi Tambunan waktu kampanye ya kita ikut akhirnya ya, karena gerbong PDI terlalu panjang saya ikut Gerindra setelah pemilu. Jadi saya tahu banget Oke. persahabatan dua tokoh bangsa ini. Nah, soal apakah hasil dari pertemuan tersebut Oke. koalisi sama-sama di pemerintahan atau bukan, saya juga perlu menyampaikan pendapat-pendapat di masyarakat yang sebaliknya ya. Ada masyarakat yang mengatakan harus ada kayak tadi kata Pak Burhan ya, harus ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi atau nggak ada yang di luar pemerintahan tidak sehat. Nah, saya pikir ada pertimbangan juga di masyarakat, jangan sampai juga ada semacam keharusan formal saja ya. Misalnya akan ada penyeimbang yang sekedar formal ada. Nah, lebih baik menurut saya daripada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan yang sekedar formal hanya karena harus ada Oposisi. menurut rumus-rumus demokrasi barat ya. Menurut saya kenapa nggak dicari yang format kita sama-sama di pemerintahan ya, mungkin saja ya sama-sama memberikan kontribusi terhadap pemerintahan ini, berjalannya pemerintahan ini, dan sama-sama Oke. dalam konteks kelembagaan memberikan fungsi check and balance, yaitu penguatan DPR misalnya. Baik. Seperti yang selama ini dilakukan kayak teman-teman PDI Perjuangan misalnya. Oke. Walaupun pendukung pemerintah tetapi tetap kritis selama ini di DPR Baik. dalam konteks yang membangun. Nah, saya pikir itu gambaran yang bagus kalau kita sempurnakan lagi di periode mendatang. Oke, saya ke Kang Ujang. Kalau Kang Ujang lihatnya seperti apa? Kalau PDIP kan tampaknya masih dinamis, masih nunggu nanti PHPU seperti apa. Kalau dari Gerindra ingin merangkul lawan ini, tadi kata Bung Habib, checks and balancesnya kan tidak harus ada posisi oposisi. Tapi yang kemungkinannya seperti apa kalau Kang Ujang lihat? Apakah masih ada kemungkinan koalisi gemuk nantinya? Ya, kalau saya menunggu pertemuan tokoh besar di Republik ini ya antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan saya beberapa kali ditanya oleh teman-teman media, ya pasti akan bertemu. Karena tadi Bang Basara, Bang Habib mengatakan tidak ada masalah dalam konteks apapun. Dan PDIP tidak ada hal-hal yang membuat mereka tidak bisa untuk tidak berkomunikasi gitu. Dan saya meyakini pertemuan itu hanya soal waktu. Nah, kalau kita bicara tadi soal demokrasi ya, saya tetap dengan argumen saya bahwa sesungguhnya bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Pak Prabowo Gibran pemerintahannya harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan
oposisi yang kuat dan tangguh gitu. Maka kita bicara dalam demokrasi check and balances tadi. Nah, apakah misalkan seperti yang dikatakan Bang Habib bahwa PDIP ada di dalam pemerintahan lalu mengkritisi, ya dalam konteks teoritik ya memang dibilang ya kurang tepat, dibilang salah juga kita tidak bisa mengatakan salah, tetapi yang bagus adalah ada garis yang tegas dan jelas di mana sikap pembeda antara partai-partai oposisi dengan partai koalisi. Ya kita memang akan melihat perjalanan bangsa ke depan. Apakah memang Pak Prabowo nanti akan sama polanya, skemanya, formatnya pemerintahannya dengan Pak Jokowi, artinya akan merangkul kekuatan lawan politik, itu pasti. Karena ini sebuah kebutuhan. Ketika misalkan kita mengkalkulasi kekuatan koalisi Indonesia Maju yang jumlah kursinya kurang dari 50%, maka suka tidak suka, senang tidak senang, harus merekrut pemain baru gitu atau armada baru untuk memperkuat basis kekuatan di parlemen. Karena bagaimanapun ke depan ketika Prabowo itu kurang kekuatan di parlemen, maka akan menyulitkan dalam konteks untuk bisa meloloskan kebijakan-kebijakan termasuk janji-janji kampanye yang sudah sampaikan ketika kampanye yang lalu. Dan saya meyakini ya Pak Prabowo dengan terbuka, dengan lapang dada, tadi mengatakan politik merangkul bukan memukul, ya pasti saya meyakini akan banyak partai-partai yang berhijrah, kalau bahasa saya, berhijrah dari yang tadinya kalah ya akan merapat kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya meyakini itu begitu. Ada proses yang nanti kita harus cermati. Satu, soal akan kemana merapatnya PDIP dan partai-partai yang sebelumnya berseberangan di Pilpres kemarin. Nah, tapi berikutnya juga kalau membaca pernyataannya Mas Hasto tadi, Mas Basarah, yang memberikan sinyal sulit terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Beda dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega yang tadi pun Mas Basarah sudah menekankan bahwa nggak ada hambatan psikologisnya. Kenapa kok kayak ada sinyal sulit terjadi, Mas Basarah dari PDIP? Kalau pertanyaannya adalah sekali lagi mengenai Pak Prabowo, tadi sudah saya jelaskan Ya. secara psikologis mereka berdua tidak ada hambatan apapun untuk bertemu. Ya. Kalau pertanyaannya apakah PDI Perjuangan akan berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo atau tidak? Jawabannya saya tegaskan tidak. Tidak dalam pengertian secara konseptual bahwa dalam doktrin ideologi dan politik yang PDI Perjuangan anut, memang kita tidak menganut sistem politik koalisi ataupun oposisi. Kenapa demikian? Karena desain arsitektur bernegara kita, mulai dari falsafah Pancasila yang berintikan gotong royong, kita tidak mengenal satu sistem koalisi oposisi yang saling menjatuhkan parlemen terhadap pemerintahan. Demikian juga dengan sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kita ini kan menganut sistem presidensial, di mana Presiden memiliki hak prerogatif yang diberikan konstitusi untuk membentuk kabinetnya. Berbeda dengan sistem parlementer, di mana partai-partai peserta koalisi itulah yang membentuk pemerintahan. Jadi dengan demikian, secara falsafah ideologi yang kita anut dan sistem pemerintahan yang kita anut, kalau pertanyaannya PDI Perjuangan apakah akan koalisi, jawabannya adalah tidak. Dan kita juga tidak akan oposisi. Gitu. Karena yang kita kenal dulu waktu PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Di periode kedua Pak SBY dengan Pak Budiono, yang di luar pemerintahan itu ada Gerindra dan Hanura. Tapi PDI Perjuangan tidak berusaha mengajak Gerindra dan Hanura membentuk koalisi oposisi pemerintahan Pak SBY Budiono pada waktu itu. Yang kami lakukan adalah sekedar menjalankan tugas bergotong royong berada di luar pemerintahan Pak SBY pada waktu itu, yang tugas kami adalah menjalankan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan nasional di bawah pemerintahan Pak SBY. Jadi kalaupun nanti kami di luar atau di dalam, bagi kami itu sama-sama gotong royong. Tidak dalam pengertian oposisi yang opposed to attack ya, untuk menyerang pemerintahan yang sedang berkuasa. Dan sekali lagi, kalau menyangkut keputusan politik berada atau di luar pemerintahan, dalam konstruksi doktrin hukum dan politik PDI Perjuangan, hal itu menjadi hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Mega lah nanti yang akan menentukan PDI Perjuangan akan berada atau di luar pemerintahan Presiden Prabowo jika kelak nanti MK 22 April menyatakan Pak Prabowo resmi menang pemilu presiden 2024. Mas Hasto tadi belum jawab yang terakhir pertanyaan yang soal bagaimana dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Kenapa terakhir Mas Hasto kasih sinyal sulit terjadi? Bahkan kata Mas Hasto kalau mau ketemu harus ketemu dengan anak ranting dulu baru bisa ke Bu Mega begitu. Kenapa sinyalnya jadi sulit seperti ini?
Ya, sebenarnya kalau menggunakan istilah yang beberapa waktu lalu sering digunakan, istilah rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemarin saya menolak istilah yang digunakan oleh Mas Habib bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega itu harus rekonsiliasi. Saya katakan tidak diperlukan rekonsiliasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Karena kalau di terminologi rekonsiliasi yang kita gunakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan rekonsiliasi seakan-akan ingin memulihkan keadaan kembali seperti semula akibat ada konflik-konflik yang terjadi di antara keduanya. Nah, Pak Prabowo dengan Ibu Mega tidak punya konflik di antara keduanya sehingga tidak diperlukan rekonsiliasi di antara beliau berdua. Nah, mungkin yang terkait dengan rekonsiliasi itu adalah terkait dengan Pak Jokowi karena saya kira publik sudah tahu apa yang terjadi antara Pak Jokowi dengan rumah besarnya, yaitu PDI Perjuangan. Dalam konteks itu memang diperlukan rekonsiliasi. Nah, di dalam konteks rekonsiliasi itu sebenarnya ada momentum yang kemarin sudah terlewatkan, di mana Pak Jokowi juga saya kira tahu persis bahwa di hari pertama Lebaran, Ibu Mega selalu membuka open house secara terbatas. Open house secara terbatas itu maksudnya adalah Ibu Mega punya tradisi di Lebaran hari pertama membuka pintu rumahnya dan memberikan kesempatan orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat yang akan datang berlebaran untuk saling maaf-memaafkan. Meskipun tidak membuat pengumuman secara resmi pada waktu itu seperti pada umumnya pejabat tinggi negara. Nah, disitulah Ibu Mega selalu menerima siapapun tamu yang datang dengan tangan yang terbuka sepanjang niatnya memang untuk bersilaturahmi dan untuk saling maaf-memaafkan, memanfaatkan momentum hari Lebaran pertama. Dan itu terbukti kemarin waktu Mas Rosan datang ke Teguh Umar di hari pertama Lebaran. Beliau adalah ketua TKN, kita tahu semua. Bu Mega menerima dengan tangan terbuka dan duduk bersama, tetapi tidak membicarakan politik karena memang nawaitunya niatnya adalah untuk berlebaran saling maafkan. Begitu, Ska. Kalau Bung Habib, sebenarnya apakah keinginan bertemu dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan Bu Mega itu ada niatan juga nawaitunya untuk menjembatani rekonsiliasi dengan Pak Jokowi? Ada kesana atau enggak sih, Mas Habib? Ya, tentu diantaranya itu juga ya, karena kita tahu baik Pak Jokowi, terutama juga Bu Mega adalah tokoh-tokoh bangsa, elemen-elemen penting dalam bangsa ini ya. Kalau sempat ada dinamika, misalnya terjadi semacam miskomunikasi atau seperti apa sebagai sesama tokoh bangsa, menurut saya lambat laun hal tersebut pasti akan bisa segera diatasi ya. Kan dulu kan misalnya ada masalah psikologis mungkin antara Pak Jokowi sama teman-teman PDIP karena Pak Jokowi dianggap mendukung Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo-nya saja sudah bisa bertemu Ibu Mega, secara logika menurut saya ke depan sangat mungkin juga dengan Pak Jokowi ya bisa juga hubungan baik bisa dibina kembali ya, karena sama-sama ini tokoh-tokoh bangsa ini kan sebetulnya sama-sama pasti hatinya merah putih gitu loh, pokoknya orientasi untuk kebangsaan. Jadi soal-soal friksi yang pernah terjadi saya pikir nggak akan terlalu lama menjadi beban di antara beliau-beliau ini. Kalau Kang Ujang terakhir saja, bagaimana? Apakah mungkin rekonsiliasi ini kalau dari hari ini yang terjadi, momen-momen yang terjadi beberapa waktu ini? Ya, kalau saya optimis ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi dan Ibu Mega adalah negarawan ya di Republik ini. Artinya pikirannya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi juga ada catatan-catatan demokrasi yang kita miliki, misalkan bagaimana hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati dari 2004 hingga 2009 juga belum pernah baik gitu. Nah, ini juga jangan sampai gitu ya ada persoalan di kemarin-kemarin di masa lalu antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu akan berlama-lama menjadi persoalan. Jadi saya optimis saja, saya yakin saja, husnudon saja, mudah-mudahan beliau berdua ya sebagai tadi negarawan, sebagai tokoh bangsa antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi bisa bertemu dengan secepat mungkin. Jadi jangan sampai mengulang peristiwa-peristiwa yang lama itu, karena ini kan menjadi teladan bagi kita semua anak-anak bangsa, termasuk saya gitu, anak-anak muda, untuk melihat bahwa Pak Jokowi dan Ibu Megawati adalah memang panutan yang patut kita tiru dengan beliau bisa bertemu di waktu yang tidak lama begitu. Karena kalau lama dari pemilu ke pemilu ini kan menjadi catatan yang kurang bagus juga. Saya tetap optimis, saya tetap yakin bahwa mereka suatu saat akan bisa bertemu dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga prasangka baik ini berbuah hasil baik
ke depannya, hasil baiknya apa, nanti kita akan lihat apa yang akan didiskusikan lebih dalam lagi oleh bapak-bapak ini, oleh Mas Basara, Mas Habib dan kawan-kawan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak Mas Ahmad Basara, Mas Habibur Rahman. Terima kasih juga Kang Ujang Komarudin. Berikutnya